Ada seorang mantan menteri yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tapi berani-beraninya mengkritik lagu yang dibawakan di Istana Negara pada saat perayaan HUT Republik Indonesia ke-78. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden SBY, baru 3 bulan bebas dari penjara. Masih ingat kan kalau pakar telematika itu menjadi tersangka kasus penistaan agama terkait dengan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah presiden. Setelah kembali menghirup udara segar, Roy Suryo kembali ke tabir lamanya, yaitu membuat sensasi dengan kritikan-kritikan yang tak berfaedah pada pemerintahan. Sepertinya mendekam di penjara selama beberapa bulan tidak membuatnya kapok untuk menjaga lisan dan ucapan. Kritikan Roy Suryo kali ini soal ragu rukat yang dinilai menodai kesakralan perayaan HUT RI ke-78. Menurutnya, makna judul rungkat sendiri dalam bahasa Jawa itu artinya jebol atau mirip dengan kata ambyar. Terlebih dalam lirik lagu rungkat terdapat kata-kata keras. Itu kata Roy Suryo. Dia juga mengkritik adanya aksi nari bersama yang dilakukan oleh para undangan dan para tamu pada saat lagu rungkat itu dinyanyikan oleh Putri Aryani. Roy Suryo malah menyamakan tarian yang dilakukan secara spontan oleh para undangan seperti adegan tarian genjer-genjer PKI di film pengkhianatan G30S PKI. Intinya, Roy Suryo kecewa pada peringatan HUT RI di era Presiden Jokowi karena terlihat tidak lagi khidmat, padahal seharusnya dipisahkan antara peringatan dan kemeriahannya. Ternyata Roy Suryo itu tidak menyaksikan acara peringatan HUT RI itu secara langsung di Istana Negara. Dia hanya melihat tayangan acara tersebut saat sedang berada di Gunung Kidul dalam perjalanan menuju ke Pacitan, Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 17 Agustus kemarin. Roy Suryo mengkritik pemilihan lagu berjudul rungkat yang dinyanyikan di HUT RI, yang menurutnya artinya itu ambyar. Lah, bukankah kata ambyar itu khas banget dengan dirinya yang sering mengucapkan kata ambyar? Termasuk kasus penistaan agama yang terkait meme stupa Candi Borobudur yang menjebloskan dirinya ke penjara itu. Itu kan juga ada kata ambyarnya. Ingat gak, Roy? Nah, lagu ciptaan Vicky Tri Prasetyo ini memang lagi hit di TikTok dan menjadi lagu sejuta umat. Dipilihnya lagu ini untuk dibawakan pada saat perayaan HUT RI karena pemerintah sangat peka dengan apa yang sedang diminati di masyarakat. Tak heran ketika Putri Aryani membawakan lagu rungkat pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI, seketika suasana khidmat di Istana Negara pecah dan menjadi riang gembira. Para undangan dan tamu yang hadir di istana bisa sama-sama menikmati keseruan di sana. Tetapi menurut Roy, ada lirik yang keras alias kasar dalam lagu tersebut. Sehingga lagu ini tidak cocok untuk dibawakan ke dalam acara kenegaraan. Namun, Roy Suryo tidak mendengarkan lagu rungkat versi Putri Aryani ini secara utuh dari awal lagu sampai akhir lagu. Karena ternyata lagu yang dibawakan oleh Putri Aryani, liriknya ada sedikit yang diubah agar sesuai untuk dibawakan di acara kenegaraan. Jadi, lirik keras atau kasar yang dimaksud oleh Roy Suryo itu sudah disensor dan diganti sebelumnya, sehingga aman dan tidak menjadi kontroversi. Namun, karena ada sentimen pribadi dan ada rasa sakit hati yang pernah dipenjara, maka Roy Suryo menyerang pemerintah
menggunakan isu pemilihan lagu ini tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang penting, lihat ada celah untuk mengkritik, langsung ngegas saja. Akibatnya, ambiar kan? Terkait dengan aksi menari bersama yang dikatakan Roy Suryo, mirip dengan tarian genjer-genjer PKI, sehingga menodai kesakralan perayaan HUT RI, menurutku ini agak keterlaluan. Jangan-jangan Roy Suryo ini mau mempolitisasi perayaan HUT RI dengan membawa-bawa isu PKI. Karena kita tahu, setiap tahun menjelang bulan September atau menjelang pemilu, isu kebangkitan PKI ini selalu dihembuskan untuk kepentingan kekuasaan, yaitu eskalasi kekuatan menuju pemilu 2024. Penampilan Putri Aryani di istana merupakan rangkaian hiburan yang dilakukan secara terpisah dari rangkaian upacara bendera yang memang harus dilaksanakan dengan formal, khidmat, dan sakral. Jadi, usai rangkaian upacara bendera yang formal, baru masuk ke rangkaian hiburan. Sehingga, upacara bendera sebagai tradisi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hilang esensi sakralnya seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo. Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi lah, pesta HUT RI bisa dihadiri oleh rakyat. Rakyat bisa bergembira bersama semua pemimpin puncak di negeri ini. Menyatu tanpa ada batasan adalah pengalaman yang tidak terlupakan oleh mereka. Karena Presiden Jokowi adalah presiden yang berasal dari rakyat biasa, bukan berasal dari bangsawan, elit, ataupun pemilik partai. Oleh karena itu, perayaan HUT RI ini dikemas sedemikian rupa agar bisa dinikmati juga oleh rakyat biasa, tidak hanya dinikmati oleh elit pemerintah seperti sebelum-sebelumnya. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang telah merobohkan tembok pembatas antara rakyat dan elit pemerintah. Rakyat bisa hadir di Istana Negara untuk ikut menikmati dan merayakan pesta 78 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai wujud syukur kita terhadap karunia Tuhan. Rakyat bisa membaur dengan para elit pemerintahan dan ikut merasakan memiliki istana negara. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.